Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Fakultas MIPA Prodi Vocational Informatika kelas 1B. Nah, di sini kami akan memenuhi tugas proyek akhir dengan mata kuliah algoritma dan pemrograman, yaitu membuat video tutorial tentang materi algoritma dan pemrograman. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi algoritma dan pemrograman pada 4 bagian, yaitu konsep dasar dan notasi, struktur sekuensial dan tipe data dasar, struktur kondisional, dan struktur looping. Nah, yang pertama ada konsep dasar dan notasi. Ini menjelaskan pengertian algoritma, karakteristik seperti input, proses, dan output, beserta pengenalan pseudocode dan flowchart sebagai alat bantu untuk berpikir logis. Nah, ini dijelaskan oleh Farhan Kurnia Nasution. Yang kedua, ada struktur sekuensial dan tipe data dasar. Nah, ini menjelaskan alur berurutan dan tipe data dasar seperti integer dan lain-lain, beserta contoh programnya. Nah, ini dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Gadis Sihol Marito. Yang ketiga, ada struktur kondisional atau percabangan. Nah, ini membahas logika pengambilan keputusan seperti if, else if, dan else beserta contoh kasusnya. Ini dijelaskan oleh Sakinah Batubara. Dan yang keempat, ada struktur looping atau perulangan. Ini menjelaskan alur kerja perulangan untuk tugas yang berulang beserta contoh kasusnya. Nah, ini dijelaskan oleh Nurul Nisa Mawaddah. Nah, jika teman-teman belum mengerti yang akan kami bahas di sini, mari simak video ini. Perkenalkan, nama saya Farhan Kurnia Nasution. Baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian algoritma, karakteristik algoritma, input, proses, dan output, pengenalan pseudocode, dan flowchart sebagai alat berpikir logis. 1. Pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis, sistematis, dan terstruktur yang disusun untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Langkah-langkah dalam algoritma harus jelas, berhingga, dan dapat dilaksanakan. Dalam bidang komputer dan pemrograman, algoritma digunakan sebagai dasar pemecahan masalah sebelum ditulis ke dalam bahasa pemrograman. 2. Karakteristik algoritma: input, proses, dan output. A. Input. Input adalah nilai awal yang dibutuhkan algoritma untuk diproses. Input bisa berupa angka, teks, simbol, ataupun kondisi tertentu. Contoh input: nilai ujian siswa, panjang dan lebar, persegi panjang, nama pengguna. B. Proses. Proses adalah langkah-langkah pengolahan input sesuai dengan cara atau sesuai dengan aturan atau logika tertentu agar menghasilkan output. Proses dapat berupa perhitungan atau aritmatika, perbandingan atau logika, pengurangan atau percabangan keputusan. Contoh proses: menjumlahkan dua bilangan, menghitung rata-rata nilai, menentukan lulus atau tidak lulus. C. Output. Output adalah hasil akhir yang diperoleh setelah input dan input diproses oleh algoritma. Output harus jelas dan sesuai dengan tujuan algoritma. Contoh algoritma: total nilai, luas bangun datar, keterangan lulus atau tidak lulus. 3. Pengenalan pseudocode sebagai alat berpikir logis. Pseudocode adalah penulisan algoritma menggunakan bahasa sederhana yang menyerupai bahasa manusia atau bahasa pemrograman, namun tidak terikat aturan sintaks tertentu. Tujuan penggunaan pseudocode: 1. Mempermudah memahami alur logika algoritma. 2. Menjadi jambatan antara ide dan program. 3. Membantu merancang solusi sebelum coding. Contoh pseudocode sederhana: mulai, input nilai, jika nilai lebih besar dari 75, maka tampilkan. Jika tidak,
maka tampilkan tidak lulus, selesai. Psekot membantu seseorang berpikir secara terstruktur dan logis tanpa harus langsung menggunakan bahasa pemrograman. 4. Penggunaan flowchart sebagai alat berpikir logis. Flowchart adalah diagram alur yang menggambarkan langkah-langkah algoritma menggunakan simbol-simbol tertentu. Fungsi flowchart 1. Memvisualisasikan alur logika algoritma. 2. Memudahkan pemahaman proses kerja. 3. Membantu analisis dan perbaikan algoritma. Simbol utama flowchart. 1. Opal, mulai atau selesai. 2. Jajar genjang, input proses. 3. Persegi panjang, proses. 4. Belah ketupat atau keputusan. 5. Panah, menandakan alur langkah. Flowchart sangat berguna untuk melatih cara berpikir sistematis, logis, dan runtut, terutama bagi pemula. Kesimpulan, algoritma merupakan konsep dasar yang sangat penting dalam dunia pemrograman dan pemecahan masalah. Secara umum, algoritma dapat diartikan sebagai serangkaian langkah atau prosedur yang disusun secara logis, sistematis, dan berurutan untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Algoritma tidak hanya digunakan di bidang komputer, tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari, seperti langkah membuat makanan, prosedur, administrasi, maupun aturan dalam mengambil keputusan. Proses merupakan inti dari algoritma. Proses adalah langkah-langkah pengolahan input yang dilakukan berdasarkan aturan atau logika tertentu. Proses dapat berupa perhitungan matematika, perbandingan logika, pengulangan, maupun pengambilan keputusan. Setelah proses dijalankan, algoritma akan menghasilkan output. Output adalah hasil akhir dari pengeluaran input yang telah dilakukan oleh output. Yang telah dilakukan output dapat berupa nilai, informasi, keputusan, atau tampilan tertentu. Contohnya adalah hasil dari perhitungan luas, total nilai siswa, atau keterangan lulus dan tidak lulus. Secara keseluruhan, algoritma merupakan dasar utama dalam pemecahan masalah yang menentukan berpikir logis, sistematis, dan terstruktur. Karakteristik input, proses, dan output menjadi komponen penting yang membentuk jadinya algoritma. Halo semuanya, perkenalkan saya Gadis Siol Marito dengan NPM 251500050. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi algoritma dan pemrograman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian struktur sekuensial dan tipe data dasar. Nah, struktur sekuensial dan tipe data dasar adalah konsep fundamental dalam pemrograman, di mana struktur sekuensial mengatur urutan eksekusi instruksi, sementara tipe data dasar menentukan jenis data yang disimpan dalam variabel. Masuk ke struktur sekuensial atau runtunan. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan struktur sekuensial? Nah, struktur sekuensial adalah struktur yang paling dasar, di mana instruksi dikerjakan secara berurutan dari baris ke baris, dari awal ke akhir, tanpa ada loncatan ataupun pengulangan. Ini sering digunakan dalam algoritma pemrograman penyajian informasi untuk tugas sederhana seperti membuat kopi ataupun menanak nasi. Urutannya sangat mempengaruhi hasil akhirnya. Ciri-ciri dari struktur sekuensial itu ada 5, yaitu instruksinya dikerjakan secara berurutan, tidak memakai if, tidak memakai while ataupun for, programnya sangat sederhana dan mudah dipahami oleh pemula. Alur dari struktur sekuensial itu terbagi menjadi 3, yaitu input, proses, dan output, di mana input berarti memasukkan data, proses berarti mengolah data, dan output berarti menampilkan hasil. Nah, masuk ke tipe data dasar atau primitive data types. Apa ya yang dimaksud dengan tipe data dasar?
Nah, tipe data dasar adalah tipe yang paling sederhana di mana bagiannya tidak dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Nah, tipe data dasar ini terbagi menjadi 5, yaitu integer, float atau real, char, boolean, dan string. Yang pertama ada integer, berarti bilangan bulat. Nah, tipe ini digunakan untuk angka yang tidak memiliki pecahan, baik itu positif maupun negatif. Contohnya 1, -5, dan 100. Yang kedua ada float atau real, berarti bilangan desimal. Nah, tipe ini digunakan untuk angka yang memiliki pecahan ataupun titik desimal. Contohnya 1,5, 0,2, dan 3,5. Selanjutnya, yang ketiga itu ada char atau karakter. Nah, tipe ini digunakan untuk satu huruf, angka, ataupun karakter khusus. Contohnya Z, A, ataupun 2. Yang keempat ada boolean, yaitu logika. Nah, tipe ini hanya memiliki 2 nilai, yaitu true or false, yang dimana true berarti benar dan false berarti salah. Nah, ini sering digunakan pada pengambilan keputusan dan perbandingan. Yang terakhir ada string. Nah, tipe ini adalah tipe data majemuk, yang dimana ini sering dianggap dasar dalam berbagai bahasa. Ini digunakan untuk teks atau kumpulan karakter. Contohnya, halo dunia. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat satu contoh program struktur sekuensial dalam Pascal. Nah, di sini saya sudah membuat satu contoh, yaitu program menghitung luas persegi panjang. Nah, ini dibuat di aplikasi bernama PrePascal. Nah, di sini judulnya berarti program luas persegi panjang dengan variabel panjang, lebar, dan luas. Dan tipe datanya adalah tipe data integer. Kenapa kita menggunakan tipe data integer? Karena di sini kita menggunakan bilangan bulat. Itulah mengapa kita menggunakan tipe data integer. Nah, selanjutnya lanjut ke begin. Write, masukkan panjang. Read line, panjang. Kemudian write, masukkan lebar. Read line, lebar. Nah, rumusnya di sini adalah luas titik 2 sama dengan panjang dikali lebar. Selanjutnya write ln, luas persegi panjang adalah titik 2 luas. Nah, ini nanti akan menampilkan hasilnya. Kemudian kita N. N ini berarti program kita itu sudah selesai. Nah, jika programnya itu sudah selesai, kita akan compile program tersebut. Apakah program tersebut sudah benar atau masih ada yang salah? Nah, di sini kita compile. Nah, karena dia menampilkan successful berarti program kita itu sudah benar. Sebaliknya, jika dia menampilkan failed berarti program kita itu masih ada yang salah. Nah, setelah program kita itu kita compile, kita lanjut ke run. Nah, di sini kita runkan. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan panjang yang kita mau. Misalnya kita buat 4, kemudian enter. Nah, disuruh memasukkan lebar, kita buat 6, enter. Nah, di sini otomatis jumlahnya itu atau hasilnya itu akan nampak, akan terlihat. Jadi hasilnya itu 24. Nah, seperti itulah contoh program struktur sekuensial dalam Pascal. Jadi program ini dijalankan langkah demi langkah, minta input, proses, kemudian tampilkan hasil. Itulah inti dari struktur sekuensial. Dengan kita memahami struktur sekuensial dan tipe data dasar, kita sudah memiliki dasar penting untuk pemrograman Pascal. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu struktur sekuensial adalah struktur yang paling sederhana atau yang paling dasar. Semua perintah dijalankan secara berurutan. Tipe data penting untuk menentukan jenis data yang digunakan, dan program ini cocok untuk program sederhana. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai struktur, sekuensial, dan tipe data dasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Sakinah Batubara. Saya dari Prodi Vokasional Informatika 1B. NPM saya 25150016. Judul materi saya atau mata kuliah saya algoritma pemrograman
atau struktur algoritma dan pemrograman. Judul materi saya yaitu struktur kondisional atau percabangan. Pengertian struktur kondisional. Struktur kondisional atau percabangan adalah struktur logika dalam algoritma dan pemrograman yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi tertentu. Program akan mengevaluasi kondisi atau benar atau salah, lalu menjalankan perintah yang sesuai dengan hasil evaluasi tersebut. Dengan struktur ini, program tidak berjalan secara linear saja, tetapi dapat memilih jalur eksekusi yang berbeda. 2. Tujuan penggunaan percabangan. Struktur kondisional digunakan untuk menentukan keputusan otomatis, mengkontrol alur program, menyesuaikan output dengan kondisi tertentu, membuat program lebih dinamis dan realistis. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, jika hujan maka bawa payung, jika tidak maka tidak perlu membawa payung. 3. Jenis-jenis struktur kondisional. A. If digunakan ketika hanya ada satu kondisi yang diperiksa logika. Jika kondisi benar, perintah dijalankan. Jika kondisi salah, perintah dilewati. Contoh kasus menentukan apakah suatu bilangan genap. B. If else digunakan ketika ada dua kemungkinan kondisi logika. Jika kondisi benar, perintah pertama dijalankan. Jika kondisi salah, perintah alternatif dijalankan. Contoh kasus menentukan apakah suatu bilangan ganjil atau genap. C. Else if digunakan ketika terdapat lebih dari dua kondisi yang harus diperiksa logika. Kondisi diperiksa dari atas ke bawah. Jika suatu kondisi benar, maka kondisi lainnya tidak diperiksa lagi. Contoh kasus menentukan kelulusan nilai siswa. 4. Contoh kasus dalam struktur kondisional. A. Menentukan bilangan ganjil atau genap. Jika bilangan habis dibagi 2 sama dengan genap. Jika tidak, sama dengan ganjil. B. Menentukan kelulusan nilai. Jika nilai lebih besar sama dengan KKM, lulus. Jika nilai lebih besar KKM, tidak lulus. C. Menentukan grade nilai. A, B, C, D berdasarkan rentang nilai. Yang nomor 5 yaitu peran struktur kondisional dalam program. Struktur kondisional sangat penting karena membuat program dapat berpikir secara logis, meniru cara manusia mengambil keputusan. Digunakan hampir di semua aplikasi seperti sistem penilaian, login pengguna, sistem kasir, game, aplikasi perbankan. Kesimpulannya yaitu struktur kondisional atau percabangan adalah fondasi utama dalam algoritma dan pemrograman. Untuk mengambil keputusan, dengan menggunakan if, else, if, dan else, program dapat menentukan tindakan yang tepat berdasarkan kondisi yang diberikan, sehingga program menjadi lebih fleksibel, efektif, dan cerdas. Halo semua, kenalin nama saya Nurunisa Wadda dengan NPM 25150063. Saya dari Fakultas MIPA, Prodi Vocational Informatika kelas 1B dengan membawakan mata kuliah algoritma dan pemrograman. Jadi hari ini kita bahas hal yang bikin hidup pemrograman jadi lebih mudah, yaitu struktur looping atau pengulangan di Pascal yang bikin kamu nggak perlu nulis kode yang berulang-ulang kali. Kan capek banget gitu ya harus nulis kode yang berulang-ulang. Nah, misalnya kamu mau nampilkan tulisan halo teman sebanyak 4 kali. Nah, kalau kamu menggunakan looping ini, jadi kamu cuma tinggal nulis 1 kali doang. Nah, yang pertama-tama apa kita pelajari itu apa itu looping?
Nah, ketika sedang belajar pemrograman, looping adalah salah satu konsep fungsional yang perlu kita pelajari. Ia sangat berguna untuk mempelajarkan tugas-tugas yang berulang-ulang, sehingga kita tidak perlu menulis kode yang sama berulang kali. Apa itu looping? Looping adalah salah satu konsep fundamental dengan pemrograman yang digunakan untuk menjalankan serangkaian perintah atau kode secara berulang, sehingga kondisi tertentu terpenuhi. Dengan menggunakannya, kita dapat menghemat waktu dan usaha dalam menulis kode yang harus dijalankan berulang kali, terutama ketika jumlah pengulangannya banyak atau tidak diketahui sebelumnya. Looping memungkinkan pemrogramer untuk mengotomatiskan tugas-tugas bersifat repetitif. Misalnya, Anda ingin mencetak angka 1 hingga 10 di layar. Daripada menulis perintah cosole long sebanyak 10 kali, Anda cukup menulis kode sederhana dengan menggunakan loop, sehingga ia juga membantu meningkatkan efisiensi, meminimalisir kesalahan, dan memungkinkan dan membuat kode lebih mudah dikelola. Ada berbagai jenis yang bisa digunakan umumnya, sehingga bahasa pemrograman memiliki konsep-konsep looping yang kurang lebih sama. Satu itu for loop. For loop digunakan untuk jumlah interaksi sudah diketahui sebelumnya. Loop dijalankan. Loop ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu initialization, while loop. While loop digunakan ketika jumlah interaksi tidak diketahui sebelumnya. Loop ini terus berjalan selama kondisi yang ditentukan bernilai true. Yang ketiga, do-word loop. Do-word loop mirip dengan while loop, tetapi loop ini memastikan bahwa blok kode yang dijalankan setidaknya sekali sebelum mengevaluasi kondisinya. Dengan kata lain, kondisi diperkirakan setelah blok kode dieksekusi. Ada 2 aturan looping Pascal yang harus kamu ingat dan jangan pernah lupa ya. 1. Selalu buat cara untuk berhenti perulangan kalau lupa. Misalnya while loop, nggak ubah nilai variabel angka atau input berulang akan menjalankan selamanya. Kalau insert loop, laptop bisa jadi lambat. Di Pascal ada kode yang diulang lebih dari 1 baris. Harus bungkus dengan BGN. Kalau cuma 1 baris, nggak perlu. Nah, itu dia looping di Pascal yang mudah. Nah, ini dia contoh Pascal yang dibikin. Kita coba dulu. Nah, kalau sudah bagus kan? Oke, terus kita runkan. Nah, ini dia contoh Pascalnya.